kan bisa membagikan santunan-santunan ke kesulitan kemudian bereaksi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Akhirnya Bapak Nur Ihya atau KRT Nur Ihya melakukan pernyataan di atas kertas tidak akan menyenggol lagi keluarga dari Pondok Pesantren Lirboyo. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beserta dengan seluruh ikatan atau himpunan santri dan alumni Lirboyo atas kekhilafan apa yang saya sampaikan tentang masalah lamaran dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan akan men-take down video. Kan bisa membagikan santunan-santunan ke kesulitan kemudian bereaksi bisa. Dan pernyataan tersebut atau perjanjian tersebut ya tidak lepas dari permohonan maaf di hadapan para alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Karena memang apa yang dijadikan statement oleh Pak Nur Ihya terkait dengan persoalan lamaran, karena lamarannya atau besanan dengan klan Ba'alawi yang memang tujuannya untuk memberikan nasihat, akan tetapi ada beberapa durasi yang sangat begitu panjang di antara netizen ya, karena pada saat itu live menanyakan ini itu dan kemudian jawabannya sangat begitu tidak enak didengar dan juga menyakiti dari keluarga pesantren Lirboyo dan juga santri-santri dan kemudian alumni. Apa yang menjadi pernyataan dan kemudian perjanjian dan sekaligus permohonan maaf di atas kertas ini bisa menjadikan perhatian dan mudah-mudahan dijadikan sesuatu yang memang betul-betul untuk tidak membahas lagi Pondok Pesantren Lirboyo. Karena apa? Karena Pondok Pesantren Lirboyo itu bukan pesantren yang kecil, tapi pesantren yang sangat begitu besar. Ketika dikritik dan kemudian dikomentari sedemikian rupa, otomatis para santri dan kemudian alumni puluhan ribu tidak terima. Kita berkaca kepada Trans 7 saja yang menggiring opini kemarin terkait dengan feodalisme dengan caption dan kemudian reaction visual Masyayikh Lirboyo. Dari direktur pun meminta maaf sekaligus soan. Ya, kita tunggu saja apakah Bapak Nur Ihya ini mau soan juga seperti halnya Trans 7 ya, kita lihat ke depannya. Tidak hanya sekedar melakukan permohonan maaf lewat media dan kemudian ada perjanjian di atas kertas di hadapan alumni. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa sadar, tidak menggoreng apapun yang tidak disepakati ya, jangan-jangan mengorek-ngorek hak kepribadian ya keluarga ataupun secara individu. Kalau memang ingin melakukan kritik ataupun saran ya bisa langsung. Kalau memang ingin menasehati, nasehati yang baik. Tapi mau menasehati bagaimana, wong di situ persoalannya bukan haknya saya dan juga haknya
orang-orang yang selain dari Masyayikh Lirboyo. Kemudian yang terakhir ya kita haruslah cara bersikap dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian bisa dijadikan ibroh ke depan, karena sekedar konten kreator saja, apalagi nyenggol-nyenggol pondok pesantren, nyenggol-nyenggol para kiai ketika berangkatnya dari klan yang ia anggap sesuatu bermasalah. Ya jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi ya, untuk bisa menjadikan sesuatu yang bersifat kebaikan yang fitini wa dunya wal akhirah. Akhirnya Bapak Nur Ihya atau KRT Nur Ihya melakukan pernyataan di atas kertas tidak akan menyenggol lagi keluarga dari pondok pesantren Lirboyo. Dan pernyataan tersebut atau perjanjian tersebut ya tidak lepas dari permohonan maaf di hadapan para alumni pondok pesantren Lirboyo. Karena memang apa yang dijadikan statement oleh Pak Nur Ihya terkait dengan persoalan lamaran, karena lamarannya atau besanan dengan klan Ba'alawi yang memang tujuannya untuk memberikan nasihat, akan tetapi ada beberapa durasi yang sangat begitu panjang di antara netizen ya, karena pada saat itu live menanyakan ini itu dan kemudian jawabannya sangat begitu tidak enak didengar dan juga menyakiti dari keluarga pesantren Lirboyo dan juga santri-santri dan kemudian alumni. Apa yang menjadi pernyataan dan kemudian perjanjian dan sekaligus permohonan maaf di atas kertas ini bisa menjadikan perhatian dan mudah-mudahan dijadikan sesuatu yang memang betul-betul untuk tidak membahas lagi pondok pesantren Lirboyo. Karena apa? Karena pondok pesantren Lirboyo itu bukan pesantren yang kecil, tapi pesantren yang sangat begitu besar. Ketika dikritik dan kemudian dikomentari sedemikian rupa, otomatis para santri dan kemudian alumni puluhan ribu tidak terima. Kita berkaca kepada Trans 7 saja yang menggiring opini kemarin terkait dengan feodalisme dengan caption dan kemudian reaction visual Masyayikh Lirboyo. Dari direktur pun meminta maaf sekaligus soan. Ya kita tunggu saja apakah Bapak Nur Ihya ini mau soan juga seperti halnya Trans 7 ya, kita lihat ke depannya. Tidak hanya sekedar melakukan permohonan maaf lewat media dan kemudian ada perjanjian di atas kertas di hadapan alumni. Ya mudah-mudahan bermanfaat, bisa sadar, tidak menggoreng apapun yang tidak disepakati ya, jangan-jangan mengorek-ngorek hak kepribadian yang keluarga ataupun secara individu. Kalau memang ingin melakukan kritik ataupun saran ya bisa langsung. Kalau memang ingin menasehati, nasehati yang baik. Tapi mau menasehati bagaimana, wong di situ persoalannya bukan haknya saya dan juga haknya orang-orang yang selain dari Masyayikh Lirboyo. Kemudian yang terakhir ya kita haruslah cara bersikap dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian bisa dijadikan ibroh ke depan, karena sekedar konten kreator saja, apalagi nyenggol-nyenggol pondok pesantren, nyenggol-nyenggol para kiai
ketika berangkatnya dari klan yang ia anggap sesuatu bermasalah, ya jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi ya, untuk bisa menjadikan sesuatu yang bersifat kebaikan ya, fitini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.